Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan Fatur Rahmaneguna, NIM 120130079, Program Studi Teknik Elektro, TPB 8 dari Institut Teknologi Sumatera. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu UAS Pengetahuan Komputer dan Software yang kedua, program C++ menggunakan percabangan, perulangan, dan array. Langsung saja, di sini ada include IOString yang merupakan header dari program C++, kemudian di sini ada using namespace std, dan ada int main sebagai inisiasi fungsi pada saat program dijalankan. Jika tidak ada std di sini, using namespace std di sini, maka kita harus menuliskan std di setiap sebelum cout, dan itu akan mempersulit kita membuat programnya. Maka kita mempermudah dengan cara menuliskan using namespace std di sini. Nah, di sini ada cout atau console output dari nama, nim, tpb, apa yang Anda pilih, dan lain-lainnya. Fungsi dari console output adalah untuk mengoutput atau menunjukkan data pada saat data dikompil. Nah, seperti ini. Nah, di sini cout nama saya, cout name, cout tpb, cout prodi, cout apa yang Anda pilih, semua yang di output muncul di sini karena itulah fungsi sintaks cout, console output, untuk menunjukkan data pada saat dikompil. Kemudian ini ada cin, itu adalah sintaks perintah untuk menginput. Nah, jadi kita harus menginput pilihan kita di sini. Itu adalah fungsi dari sintaks cin. Kemudian ada float. Float itu adalah declare untuk variabel berbentuk bilangan desimal. Itu ada percepatan, efek G, tegangan, gravitasi. Ada string keputusan. String itu adalah declare untuk variabel berbentuk kata. Nah, keputusan yang saya buat nanti di sini ada yes atau iya atau ya. Yang akan saya jelaskan pada saat bagian looping. Kemudian ada intn dan pilihan. Int itu ada apa? Int itu adalah declare untuk variabel berbentuk integer atau bilangan bulat. N itu nanti dipakai untuk array, dan pilihan itu untuk 1, 2, dan 3. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada do looping. Looping itu apa? Do looping itu adalah looping yang kita tahu dan yang kita menentukan kapan dia looping atau tidak. Pada program ini saya buat ketika program sudah sampai akhir. Apakah Anda ingin mengulang program? Kita harus input keputusannya. Ketika keputusannya itu yes atau iya atau ya, maka program tersebut akan meredo atau mengcompile atau melooping ulang dari sini. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan, akan saya compile, saya akan menjelaskan if dan for. Oke. If pilihan 1, jika pilihan kita adalah 1, maka kita memilih percepatan gerak benda. Jika kita memilih 2, maka kita mencari energi potensial gravitasi. Jika memilih 3, cari tegangan listrik. Jika tidak ada di pilihan ini, misal kita memilih 10 atau 1000, nah program akan error, pilihan tidak ada, seperti itu. Nah, di sini saya menjelaskan yang percepatan gerak benda karena agak rumit. Ada percabangan di dalam looping. Oke, di sini ada float, kecepatan akhir dengan n, kecepatan awal n, waktu n itu untuk array pada saat for looping. Berapa data percepatan yang akan Anda cari? Nah, ini n kita input bilangan bulat. Berapa banyak yang kita ingin cari? Misal, oh iya, sebelumnya saya array itu membaca data dari 0. Jadi 0 itu sebagai data pertama, 1 itu sebagai data kedua, 2 itu sebagai data ketiga, begitupun selanjutnya. Nah, jika kita memilih ini sebagai n, misal n sama dengan 2, berarti i itu akan dimulai dari 0, i kurang dari 2. Itu kan berarti himpunannya ada 0 dan 1. Nah, itu ada 2 data. Maka ketika kita milih 2, dia akan looping sebanyak 2 kali. Seperti itu.
Dan ini kenapa I plus 1? Karena array membaca data dari 0. Ketika pertama kali looping, pertama kali jalan lewat for ini, jika tidak kita tulis plus 1 maka dia akan 0. Untuk lebih jelasnya kita compile. Kemudian ada 1. Berapa banyak percepatan yang akan Anda cari? Misal kita memilih 2. Nah, jika ini tidak kita tulis plus 1, maka di sini akan 0. V2 meter per second ke 0 karena array itu membaca data dari 0. Dan I++ ini adalah setiap kali looping nilai I-nya itu bertambah 1, bertambah 1, dan bertambah 1 seperti itu. Bebas. Yang kedua, nah ini adalah fungsi dari I++. Ini yang 1, ini tambah 1. Dia bertambah. Misalnya 3, 2, ini 7. Oke, seperti itu. Nah, ketika nilai percepatannya sudah di-compute oleh programnya, saya melakukan percabangan lagi. Jika percepatannya positif atau lebih dari 0, akan di output, artinya benar mengalami percepatan sebesar percepatan yang telah di-compute. Jika percepatan kurang dari 0 atau bernilai negatif, akan di output, artinya benar mengalami perlambatan sebesar perlambatan kali minus 1. Kenapa dikali minus 1? Karena untuk menyatakan besaran suatu besaran, untuk menyatakan besar suatu besaran, seperti besaran percepatan, besaran kecepatan, besaran perpindahan pada fisika, itu harus merupakan bilangan positif karena besar itu tidak ada yang negatif. Negatif itu hanya menunjukkan arah karena perpindahan, kecepatan, dan percepatan itu merupakan vektor. Tanda negatif pada percepatan itu menunjukkan bahwa benda tersebut bergerak mengalami perlambatan atau semakin melambat, semakin melambat, semakin melambat. Seperti itu. Terlihat di sini ketika percepatan bernilai positif, yang di output adalah artinya benda mengalami percepatan sebesar sekian. Nah, jika percepatan bernilai negatif, maka artinya benda mengalami perlambatan sebesar 0, bla 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 bla. Dia dikali minus 1 untuk menjadikan dia sebagai positif seperti itu. Apakah Anda ingin mengulang program? Misal kita pilih iya, dia akan mengulang seperti itu. Misal kita pilih 2, kita mencari 2 data, bebas. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ketika kita milih, ketika kita ingin mencari 2 data, dia akan looping sebanyak 2 kali. Apakah Anda ingin mengulang program? Bisa kita pilih yes. Nah, seperti itu. Dia akan looping juga karena masuk dalam syarat while ini. Masukkan pilihan Anda. Misal kita pilih yang ketiga. Kita pilih 2 juga. 3 kali 4, 12. 6 kali 5, 30. Anda ingin mengulang program? Kita tadi sudah menggunakan yes dan iya. Sekarang kita menggunakan iya. Dia akan looping lagi karena sesuai dengan syarat while ini. Kemudian Anda bisa pilih 2 lagi. 3. Nah, seperti itu. Apakah Anda ingin mengulang program? Misal Anda tidak ingin mengulang program. Anda menginput data yang selain dari kata ini. Misalnya, saya malas. Jangan. Malas. Atau tidak. Seperti itu. Ya kan, program akan berhenti. Seperti itu. Sekian untuk program fisika. Kemudian masuk ke program yang kimia yang tidak jauh beda dengan program fisika. Hanya saja rumus-rumus yang dipilih itu berbeda. Ini ada usaha gas, ada kemolaran larutan, dan kemolaran larutan. Nah, langsung saja ini
sama seperti yang tadi float. Kemudian ini I plus 1, I plus 1. Nah, langsung saja kita compile untuk lebih jelasnya. Masukkan pilihan Anda. Ketika pilih 1, maka kita memilih usaha gas. Yang rumusnya ini. Berapa data usaha gas yang akan Anda cari? Usaha 3. Dia akan looping sebanyak 3 kali. Ini kita menginput angkanya bebas. Nah, di sini ada kondisi atau percabangan lagi pada saat usaha gasnya telah dikomput oleh programnya. Jika usaha gas lebih dari 0 atau positif, akan di output artinya usaha gas yang dilakukan sistem sebesar usaha gas yang dikomput. Dan jika usaha gas yang bernilai negatif atau kurang dari 0 akan di output artinya kita melakukan usaha sebesar ini. Nah, tanda minus pada usaha gas itu menandakan bahwa gas tersebut atau sistem tersebut pada kasus kali ini sistemnya adalah gas ya. Tanda negatif pada sistem ini menandakan bahwa sistem tersebut atau gas tersebut melakukan usaha. Artinya energi yang ada dalam sistem tersebut berkurang, maka dia tandai minus seperti itu. Untuk menyatakan besar satu besaran, dia harus bernilai positif kan. Maka dari itu saya mengalihkan usaha gas dengan minus 1 ketika usaha gasnya bernilai negatif seperti itu. Untuk yang lainnya sama saja seperti fisika. Sekarang lanjut ke flowchart. Flowchart saya menggunakan software Code Visual to Flowchart. Ini main, di output nama, kemudian declare kecepatan EPG dan gravitasi. Oh ya, ini adalah program yang fisika. Seperti itu. Dia langsung masuk do looping, masukkan pilihan Anda. Jika pilihan 1, maka dia ke sini. Nah, kecepatan awal, cari kecepatan benda, dan lain-lainnya. Kemudian dia akan melakukan for looping. Dan akan berakhir di sini. Jika pilihannya adalah 2, dia akan melakukan seperti ini. Jika pilihan 3, dia akan melakukan seperti ini. Ini sama saja seperti program yang telah saya buat. Akan berakhir di sini. Apakah Anda ingin mengulang program? Oh, ini mungkin ada kesalahan. Saya memakai program yang lama. Tidak apa-apa. Jika yes, maka dia akan looping ke atas. Atau dia redo ke atas. Akan melakukan perulangan lagi. Seperti itu. Kemudian yang kimia sama saja seperti yang fisika, mulai dari main, output nama, terus mendeclare variabel, kemudian pilihan. Jika pilihan 1 maka dia akan milih usaha gas, kemudian akan melakukan for looping di sini. Kemudian jika pilihannya ada pilihan 2 maka dia akan mencari kemolaran larutan dan akan melakukan looping di sini, for looping di sini. Jika pilihannya 3 adalah dia akan mencari kemolaran larutan dan akan melakukan for looping di sini dan akan berakhir di sini.
apakah Anda ingin mengulang program, yes or no. Mohon maaf, ini ada perbedaan karena ini merupakan flowchart yang lama, namun tetapi program yang saya pakai ini adalah yang updated, yang terbaru, yang telah saya perbarui, seperti itu. Hanya saja perbedaannya di akhir program, yes or no. Pada program saya ini yes atau iya atau iya. Ketika tidak, maka flowchart akan end, akan berakhir. Seperti itu. Sekian presentasi, penjelasan dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.